Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di dapur Mama Hanin. Di edisi kali ini saya membuat video untuk menjawab pertanyaan ya bagi yang bertanya beberapa hari yang lalu atau sekitar 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Yang komentar di video amplang saya, bisa nggak kejunya diganti dengan ikan? Jawabannya bisa ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang bertanya ataupun yang mau buat cemilan atau untuk ide jualan, silahkan diperhatikan di video ini sampai akhir ya. Karena memang ini juga pertama kalinya saya buat amplang ikan ini. Oke, kita langsung aja ke bahan-bahannya. Jadi yang pertama ini ada 45 gram daging ikan. Ini bisa ditambah ya teman-teman. Kemudian ada 1 sendok teh garam, kemudian 1 bungkus penyedap, saya menggunakan Royco, kemudian 4 butir telur. Ini semuanya saya masukkan ke dalam blender. Ini di blender sampai halus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai ikannya lebih banyak, itu rasanya akan lebih terasa ya ikannya. Tapi nanti mungkin telurnya yang dikurangi atau tepungnya yang ditambah. Jadi memang nggak ada ukuran yang pas ya. Karena saya kalau bikin pun nggak pernah pakai takaran sih sebenarnya, cuma dikira-kira aja. Kalau untuk amplang keju ya, ini pertama kali saya buat. Jadi ini kalau udah selesai semua dimasukkan ke dalam wadah. Terus nih kalau ada yang kayak bergerindil ini, misalkan ada yang nggak hancur ini, jadi ini memang betul-betul daging ikannya ya teman-teman ya, jadi nggak ada kulit luarnya itu. Ini lebih baik dibuang aja ya, karena nanti dia nggak bagus jadinya ya. Nah ini kalau udah, kita masukkan aja tepung tapiokanya. Ini yang saya sediakan ini 330 gram ya teman-teman. Tapi nggak usah dimasukin semuanya, jadi dimasukin sebagian aja dulu ya biar tahu konsistensi adonannya itu seperti apa. Ini kita aduk-aduk dulu. Kita masukkan lagi ya teman-teman. Kita aduk-aduk lagi. Tapi ini kayaknya kebanyakan ya, ini saya kurangin dulu ya teman-teman. Jadi memang nggak ada ukuran yang pas ya. Karena di sini kan tidak menggunakan pengembang ya teman-teman. Saya juga nggak pernah bikin amplang keju pakai soda atau pengembang lainnya, itu nggak pernah. Nah kalau kayak gini kan ini nanti hasilnya ini kayaknya kebanyakan ini tepungnya. Ini saya lanjut mengaduknya pakai tangan aja ya teman-teman, biar lebih gampang. Nah ini kan keras banget nih, ini kalau dimasukin ke dalam plastik kan ini nggak bisa
dikeluarkan ya teman-teman. Jadi ini caranya, kita tambahin telur aja lagi 1. Jadi total telur yang digunakan 5 ya teman-teman. Ini saya tambahin lagi telur ya teman-teman, 1 butir. Ini kemudian baru di adon lagi, dicampur rata sampai benar-benar rata ya teman-teman. Sebenarnya membuat amplang ini nggak terlalu sulit sih, cuman takarannya itu harus pas, kecuali kalau yang pakai pengembang ya teman-teman. Mungkin takaran tepungnya bisa lebih banyak. Nah, ini kalau udah seperti ini kan kelembekan ya teman-teman ya. Nah ini kita tambahkan lagi tepung, sedikit-sedikit aja. Nah ini kalau adonannya seperti ini berarti sudah ya teman-teman. Ini kalau dimasukin ke dalam plastik nih udah bisa dikeluarkan dengan mudah ya. Nah ini masih ada sisa tepungnya sekitar 2 sendok makan. Ini nggak usah dimasukin lagi ya teman-teman. Ini kalau udah saya masukkan ke dalam plastik seperti ini, jadinya 3 bungkus ya teman-teman. Kalau udah ini saya siapkan minyak dengan api kecil ya teman-teman. Ini minyaknya ini dalam kondisi hangat, terus ini adonannya dicelorotin ya teman-teman. Segini aja dulu ya teman-teman. Ini kalau udah mengembang semua langsung aja diangkat. Ini kita kumpulkan dulu ke dalam satu wadah ya teman-teman. Jadi memang menggoreng amplang ini harus 2 kali ya teman-teman, nggak bisa sekali karena nanti hasilnya tidak akan maksimal. Ini kita lakukan dulu semuanya sampai adonan ini habis ya teman-teman, satu resep ini. Tapi saran saya kalau bagi teman-teman yang mau untuk ide jualan, sebaiknya menggunakan cetakan ya teman-teman. Bisa menggunakan cetakan cendol atau cetakan mie. Ini api yang saya gunakan ya teman-teman. Jadi apinya kecil aja dan kondisi minyaknya itu hangat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memulai menggoreng lagi, dimatiin aja dulu apinya itu, nanti baru dihidupkan kembali. Nah ini yang tadi udah selesai semua ya teman-teman, saya tambahin minyak dan saya masukkan kembali sebagian adonan. Jadi satu resep ini saya menggorengnya jadi 3 kali ya teman-teman, dengan takaran yang sebanyak ini juga. Nah ini kalau sudah naik semua, ini diaduk terus ya teman-teman. Jadi mengaduknya ini cukup lama ya teman-teman, bisa sekitar sampai 15-20 menit ya teman-teman. Jadi dia nggak seperti amplang keju. Kalau amplang keju kan warnanya masih cantik ya teman-teman.
Jadi kalau ini nanti bisa sampai agak bener-bener kuning kecoklatan gitu ya, tapi nggak sampai gelap banget sih. Nah ini kalau minyaknya udah tenang, nggak ada gelembung-gelembungnya lagi, ini bisa diangkat ya teman-teman. Atau kalau teman-teman ragu, bisa dicobain satu ya teman-teman. Diambil satu terus dipatahin gitu, kalau udah keras dan garing berarti udah bisa diangkat. Jadi minyaknya ini kalau terlalu panas bisa dimatiin sebentar ya teman-teman. Ini saya lanjut lagi menggoreng sampai habis ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya. Jadi satu resep ini hasilnya kalau udah matang itu sekitar 600 gram lebih ya teman-teman. Tapi ini tinggal 325 gram karena sudah habis diserbu sama para bocil ya. Baiklah, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan bagi yang bertanya dan bermanfaat buat teman-teman yang lain yang mau membuat jadi ide jualan atau untuk cemilan di rumah. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.